Dia perkasa, tetapi bukan untuk urusan politik. Nanti akan datang. Oke. Jadi tidak perkasa ya. Yang kedua, apakah Yesus Bapa? Tunggu. Yang terakhir, yang ketiga nih. Apakah Yesus Bapa yang kekal? Silakan. Oke. Di dalam Alkitab kita, di dalam Injil-Injil, baik itu di dalam Yohanes pasal yang pertama itu sudah jelas menyatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Artinya. Oh, lari ke sana. Loh, kan Yesus ini, Bang. Saya bicara Yesus loh, Bang. Ya, Pak De, nanti masuk, Pak De. Oke. Jadi Yesus ya, Bang. Nah, jadi di dalam Yohanes pasal yang pertama yang berbicara soal Yesus itu sebagai sang firman dijelaskan NRK en logos itu adalah sebuah pernyataan di belakang kekekalan. Yesus belum ada di situ, Bro. Justru itu yang ditegaskan. Aja, Bang Andi. Gampang. Oke, itu yang ditegaskan bahwa adalah sang firman yang menjadi manusia di ayat 14 itu, bahwa dia adalah satu pribadi yang ternyata dia berkata pada mulanya adalah firman. Nah, pernyataan itu dia adalah kekal di masa yang lampau. Artinya dia tidak ada sebelum inkarnasi. Silakan, Pak De. Oke, jadi gini, yang kita bahas kan ketika Yesus ada di dunia ini, apakah dia maha perkasa? Iya. Anda menunjukkan Yohanes 1 ayat 1. Loh, Itu nah, baru bentar, Bang. Bapak yang kekal, Pak De. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal loh, Pak. Bapak yang kekal. Iya, Bapak yang kekal. Yesus mati. Iya. Nah, itu Apanya yang kekal? betul. Biar saya jawab. Yesus mati kan? Iya. Karena Terus? begini, saya pakai bahasa percakapan ya. Satu pribadi yang sudah ada di kekekalan sekarang mengambil tubuh insani, ayat yang 14, maka dengan tubuh insani itu demi menjadi korban itu dapat mati. Nah, berarti dia bukan Bapak yang kekal, berarti dia udah mati, udah pernah mati, walaupun 3 hari dia mati. Artinya yang kita bentar, ingat konteks yang kita bicarakan ketika Yesus ada di dunia. Apakah dia adalah Bapak yang kekal? Tidak, dia pernah mati. Kalau Anda berbicara sebelumnya, praeksistensinya sebagai manusia itu tidak kita bahas. Yang kita bahas ketika dia berada di dunia, apakah dia Bapak yang kekal? Ternyata tidak, dia pernah mati. Saya jawab, Pak ya. Nah, jadi begini, dia adalah pribadi yang kekal. Dia adalah pribadi yang kekal. Lalu ayat selanjutnya mengatakan dan firman itu adalah Allah. Jadi dia adalah Allah. Namanya Allah itu tidak pernah mati. Tetapi Allah ini dengan inisiatif pribadi demi untuk penebusan itu, dia mengambil tubuh insani, tapi bukan mengganti wujud. Yang mati di tiang salib, dengerin dulu, yang mati di tiang Paulus. Yesus, Bang. Yesus berarti nggak kekal, mati dia, udah cukup. Mati. Nggak bisa kau membuktikan, nggak bisa. Itu ambigu namanya. Standar ganda. Kalau Anda mengatakan dia mati tapi dia tidak mati, itu namanya ambigu. Standar ganda. Izin Saya telat dulu, Bang Andi. Iya, dulu. Tapi izin bahas Salomnya tuh. Ntar dulu, jangan pindahin topik dulu, Alfi. Ini satu lagi nih. Abis ini Alfi ya. Sekarang ini, apakah Anda masih ngotot? Sebentar dulu. Apakah Anda masih bertahan? Kalau Yesus waktu di bumi itu dia adalah Bapak yang kekal, masih bertahan atau tidak? Masih. Kekal itu artinya apa, Bro? Tidak. Dia ada dan tidak pernah tidak ada sebagai eksistensi Allah dari kekal belakang kalau sampai ke depan. Mati di tiang salib itu kekal atau tidak? Pertama dipahami tadi saya katakan Yesus itu adalah Allah. Kalau dia dengerin bahasa Indonesianya, Bro. Mati di tiang salib itu kekal atau tidak? Izinkan saya menjawab, Pak, supaya jangan. Pertanyaannya apa? Ya, dengerin dong. Izinkan saya menjawab. Iya, saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang. Apakah mati di tiang salib itu termasuk A, kekal, B, tidak kekal? Silakan. Yesus dia adalah manusia tetapi tidak pernah menanggalkan kealahannya. Di dalam diri Yesus ada 2 sifat. Satu sifat Allah yang tak bisa dirubah itu, lalu ada sifat yang baru yang ditambahkan dalam inkarnasi demi penebusan korban mati. Saya nggak nanya lo tujuannya mati lo ya. Ya, mati. Maka yang mati adalah firman yang menjadi daging. Saya nggak nanya itu loh. Saya ulang kembali. Apakah mati di tiang salib itu kekal atau tidak? Insaninya mati, tapi dia adalah Allah. Berarti Yesus tidak kekal karena pernah mati, betul? Tapi dia Allah. Allah gitu. Mati kok. Sudah bilang,
Bang, tolong dipahami. Namanya Allah itu eksistensinya sudah tetap konstan, sudah. Tetapi yang adalah Allah itu mengambil daging, mengambil ya, bukan mengganti wujud, Bang. Oke, artinya dia baik. adalah Allah. Apakah dagingnya Yesus itu Tuhan? Dagingnya tidak bisa disebut Tuhan, Oke, tetapi baik. pribadi Yesus Baik. itu memiliki Apakah dua sifat. dagingnya Yesus itu kekal? Tidak kekal dagingnya, Hebat. tetapi Oke, udah dia dijawab. dua sifat. Jadi Yesus tidak kekal. Udah dijawab kan? Bukan daging loh, Bang. Jangan salah loh. Ya, Bang. ya, Daging apakah yang dagingnya bakal- Yesus? Apakah tidak kekal. dengerin. Apakah dagingnya Yesus adalah Yesus? Dagingnya Yesus adalah Yesus, tetapi Ya dua- udah, dia berarti dua dagingnya sifat. Yesus adalah Dia Yesus. Yesus tidak kekal udah. Oke. Tolong dipahami juga. Jangan Dia dipersulit adalah tuh. Allah. Dia adalah Allah, tetapi Tar dulu, juga saya tanya dia Bang Billy mengambil dulu. Inkarnasi. Oke, silakan. Ya, Silakan Bang ya Billy. sebenarnya benar. Kalau dibilang Yesus itu dagingnya nggak kekal. Karena apa? Yesus tidak. Pertama, Yesus itu dagingnya kekal. Kenapa? Karena tidak ditemukan mayatnya. Sekarang kan udah naik ke surga. Dia naik ke surga itu dengan tubuhnya dia. Jadi apakah tubuhnya Yesus itu kekal? Kalau menurut Kristen yang waras, kekal ada di sono. Gitu blunder itu. Oke, Bang. Lanjut. Gini, Bang. Serba Kalau salah Abang ini. kejar kekal, Anda akan kejar nanti bagaimana di belakang. Kan kekekalan itu begini loh, Bang. Kekekalan itu kita bisa bicara 3 dimensi. Dimensi ke belakang, di zaman di prainkarnasi, di inkarnasi, di pasca kematian. Kalau daging tidak ada di sebelum inkarnasi. Tapi kalau kita bicara ke depan, so pasti dagingnya kekal. Nanti terakhir, Iya, baik. nanti terakhir kita akan bilang manusia juga kekal karena dia akan hidup selama-lamanya, entahkah berdosa, entahkah ini. Nanti kita bilang lagi Oke. kekal. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Oke. Di dalam pengertian, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, Lihat jawab dia dulu menyebut- bro, ini pertanyaan sederhana kok lari ke pasal gini loh, sederhana loh. Ini kan Bapak Saya yang mau kekal, dengerin dulu, izin. Ya. Yesus itu Bapak yang kekal, kan gitu. Apakah Yesus itu adalah Bapak? A, Bapak, B, tidak. Oke. Dia adalah Bapa, tetapi tidak mau mengatakan bahwa Oke, tidak ada baik. Yahweh. Dia adalah Bapak, tapi tidak mengakui dirinya Bapak, begitu? Bukan, Bang. Apa itu? Gini loh, Bang. Karena nanti jangan menghilangkan terminologi bahwa ada Bapa. Dia Yesus akui ada Bapa. Dah? Ada pribadi Oke, lain. Ada Yesus Bapak ya. Nah, di dalam penyebutan dia untuk kekekalannya, Saya nggak nanya kekal lagi loh. ini Apakah Yesus itu adalah Bapak? dalam teologi Kristen, Anda boleh setuju atau tidak. Yang disebut di dalam Yesaya pasal 5 Bapa yang kekal itu adalah Saya nggak nanya itu loh, kekekalan. bro. Dengerin, sederhana kok. Apakah Yesus adalah Bapak? Sebagai penguasa kekekalan ya. Oke, Yesus adalah Bapak. Baik, Sebagai- nggak jawab dong. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Bapak? Bukan, Loh, katanya Yesus adalah Bapak. Bang. Ini Oh, jadi jebakan. mendua bro jawabannya. Bukan, ini jebakan nanti. Saya hati-hati. Supaya Ya begini, makanya jangan bilang kasih tahu kami ke sini Yesus Bapak. Nanti ada pertanyaan lanjutan. sebagai penguasa kekekalan ya. Oke. Kan itu Bapak yang Oke, kekal. baik. Yes. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Bapak? Penguasa kekekalan ya. Iya, apakah anaknya Bunda Maria adalah Bapak? Penguasa kekekalan ya. Oke, jadi anaknya Bunda Maria penguasa kekekalan. Ya. Yakin? Oke. Apakah Yesus waktu bayi masih bisa disebut Bapak? Ya. Bapak bayi gitu? Bukan. Karena Belum dia pernah adalah saya Allah. dengar bayi dipanggil Bapak. Dia kan Allah, Pak. Lupa kan tadi saya bilang sesuatu yang konstan melekat pada diri Yesus, dia adalah Allah. Anda wanis tapi abu-abu wanis Anda ini. Bukan. Justru saya mau katakan bahwa ada Bapa loh. Kalau Pak, Abang kan tidak mau memberi ruang ke saya menjelaskan. Oke, pasal saya 1 kembalikan Yohanes. ke sedikit ya. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus adalah yang menciptakan manusia, betul? Saya tidak jawab begitu, Bang. Penguasa kekekalan. Yesus Bapa atau bukan? Enggak. Ini loh. Ini Yesaya 95, Bapa yang kekal. Iya. Jadi Apakah Yesus ada dengerin, apakah Yesus adalah Bapa? itu mau menyatakan bahwa dia penguasa yang kekal. Udah. Enggak, Bapak Yesus apa Bapa apa bukan?
Anda setuju atau tidak teologi kami bahwa yang dimaksud di situ Bapa yang kekal, dia adalah penguasa kekekalan. Berarti Yesus adalah Bapa juga? Bukan. Bukan. Berarti ya saya 95 enggak cocok. Artinya di situ penguasa kekekalan. Anda tidak terima yang baik apa-apa. Penguasa, baik. Udah. Apa waktu Yesus bayi, apakah dia penguasa? Ya, karena dia apa yang dikuasai bayi Yesus? Oke. Dengarlah sekali lagi bahwa Yesus itu dalam inkarnasinya, kealahannya. Saya nanya bro, Yesus itu Anda mengatakan penguasa yang kekal. Oke. Yesus itu lahir di bumi nggak langsung berkumis, dia dari bayi dulu. Saya tanya, apa yang dikuasai bayi waktu Yesus menjadi bayi? Apa kekuasaannya? Dari kealahannya dia penguasa. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Semesta. Bagaimana caranya menguasai alam semesta? Dia sendiri nggak belum bisa jalan. Ya enggak apa-apa. Kalau kita mengerti yang disebut zat yang disebut sebagai pribadi Allah itu sudah pasti dia penguasa. Karena Yesus adalah Allah, meskipun dia mengambil tubuh pun masih bayi, lemah dan segala macam, terbatas segala macam, tetapi sifat keilahian dan kealahannya tidak terbuang. Apakah ada sifat keilahian di dalam tubuh yang lemah? Dua sifat itu tidak saling menguasai, tidak saling mendominasi, tetapi dia adalah Allah. Oke, waktu bayi ini tidur, apakah dia maha kuasa? Dia adalah Allah. Waktu bayi ini tidur, apakah maha kuasa? Ya, karena dia adalah Allah. Apa yang dikuasai bayi ini waktu digendong sama ibunya? Alam semesta, karena dia adalah Allah. Salah. Yang dikuasai bayi, dengerin, yang benarnya adalah bayi Yesus waktu digendong sama ibunya, sambil dia ASI, dia menguasai ASI ibunya. Itu yang pasti. Oke, Anda teologianya sudah mulai mau merana yang lain. Tapi saya mau katakan, karena sifat Allah dan keilahian tidak... Hanya bayi Yesus loh. Iya, dia adalah Allah. Oh, jadi Bunda Maria menggendong Tuhan? Allah yang berinkarnasi, ya. Sang Firman yang digendong Maria itu, sebentar, yang digendong sambil disusui Maria itu manusia atau Tuhan? Manusia, tetapi dia adalah Allah. Manusia atau Tuhan? Dia adalah Allah sempurna. Oke, 100%, baik. Manusia sempurna 100%. Yang disusui Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Saya sudah jawab di situ Bang, mau bolak-balik pun. Yesus adalah manusia, tapi dia adalah Allah. Berarti dia bukan Bapa karena dia manusia. Apakah Bapa itu manusia? Saya tidak bilang dia Bapak, tapi dia penguasa kekekalan. Kalau bukan dia Bapak, berarti saya 95 gugur karena di situ tertulis Bapak yang kekal. Arti Bapak yang kekal bagi kami adalah penguasa kekekalan, bukan menggantikan posisi Bapak. Oke, yang digendong Maria itu Yesus atau Bapak? Itu adalah Yesus, sang bukan Bapak menjadi daging. Berarti bukan Bapak. Siapa yang bilang Bapak? Berarti saya 95 gugur. Arti serba salah Anda ini. Loh, kan tadi saya sudah bilang, Bapak terima atau tidak, yang disebut Bapak yang kekal adalah penguasa kekekalan. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Seluruh semesta. Karena mana buktinya bayi menguasai alam semesta? Yesus Allah atau bukan? Manusia dia, anak Maria. Sang Firman itu adalah Allah atau bukan? Ayat 1. Bukan. Ayat 1 lo baca aja Bang, coba. Yesus belum ada, di Yohanes 1 Yesus belum nongol. Baca aja Bang, baik-baik sebelum ada. En harke en hologos kai hologos en protonteos kai teos en logos. Belum ada Yesus. Kan? Belum ada Yesus di situ. Sang Firman itu siapa? Mana ada Yesus di situ? Ayat 14. Telah menjadi manusia. Lalu itu siapa? Ya, semua manusia kan? Bukan Yesus saja. Baca konteksnya baik-baik. Firman telah menjadi manusia. Oke, siapa itu? Manusia itu siapa? Itu mengacu kepada asal itu. Mana ada Yesus di situ? Belum ada. Yesus itu ada setelah Lukas berbicara di Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bang, baru ada dia di muka bumi. Abang terlalu memaksakan diri dan tidak ini data loh. Bahwa konteks yang dibicarakan Yohanes 1 adalah Yesus yang menjadi manusia. Oke, siapa yang membicarakan Yesus di situ? Oke, itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes dapat dari mana? Yohanes dapat pengilhaman dari Roh Kudus, dari Allah. Di mana Yohanes mengatakan gitu?
Oke, lihatlah 2 Timotius 3:16. Yohanes dapat dari kutipan saduran himne Platonis Yunani, coy. Buktikan ke saya bahwa itu dari Plato. Oke, Platonis Yunani itu redaksinya itu. Dalam Platonisme tidak persis sama dengan apa yang di Yohanes. Duluan mana Platonis daripada Yohanes 1? Anggap Plato lebih dulu, tetapi Yohanes Bukan tidak anggap, pas fakta duluan. Bang, Yohanes tidak hanya melihat bahwa istilah firman itu hanya dipakai. Saya tanya dulu, duluan mana himne daripada Yohanes 1? Maksud Bang, Abang? Duluan mana himne Platonis daripada Yohanes 1? Himne Platonis sudah ada, tetapi Yohanes tidak mengambil itu. Baik. Dicatat, jangan baik. dipelintir. Apakah himne Platonis Yunani dengan Yohanes 1 itu mirip atau tidak? Sekarang buka mana yang Abang mendalilkan, Abang buktikan mana dalilnya bahwa puisi atau himne Plato sama persis dengan Yohanes. Oke, saya kasih ya. Dengerin ya. Oke. Himne Platonis Yunani itu tertulis begini. Ya. Firman berasal dari Tuhan. Ya. Sedangkan di LAI firman adalah Tuhan. Jadi yang dirubah adalah kata berasal. Oke. Dirubah. Dengerin dulu, saya belum kelar. Ya, silakan. Yang dirubah adalah kata berasal menjadi adalah. Itu doang perbedaannya. Oke. Berarti Yohanes tidak mengutip himne. Justru itu penegasan, Bang. Baik. Saya sudah bilang tadi. Baik. 100 filsafat diambil di zaman Yunani. Semua berbeda kok pemahaman Oke, mereka baik. soal. Apakah Yohanes 1 ini firman dari Tuhan? Ya. Apakah Tuhan berfirman bahasa Yunani? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tidak kata kerja. Saya tanya dulu, apakah Tuhan Bapa di surga berfirman pakai bahasa Yunani? Siapa yang bilang itu? Yohanes 1 bahasa apa? Ya, oke, bukan berfirman, Bang, tapi menghilami. Jadi, saya tanya dulu, apakah Roh Kudus menghilami Yohanes pakai bahasa Yunani? Ya. Ayo. Iya. Jadi firman itu, jadi Roh Kudus berbahasa Yunani kepada Yohanes. Itu pertanyaan yang salah, Bang. Loh, Yohanes 1 bahasa apa? Oke, saya perbaiki pertanyaannya. Enggak, Yohanes 1 bahasa apa dulu? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani, baik. Dari mana Yohanes dapat bahasa Yunani itu? Oke, karena itu bahasa yang umum dan itu bahasa dia. Siapa yang ngasih tahu Yohanes menulis? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus berbahasa Yunani ke Yohanes? Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai berbahasa ini, tidak. Tapi kenapa berbahasa Yunani? Karena Roh Kudus memakai si penulis untuk menuliskan wahyunya dengan menggunakan segala kapasitas keberadaan sang penulis. Jadi Roh Kudus memakai penulis Yunani. Memang Yohanes berbahasa Yunani. Oke, jadi firman Tuhan Anda itu berbahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Oke, jadi berbeda dengan bahasa Yesus. Yesus menggunakan termasuk bahasa Aram, menggunakan bahasa yang sudah santer di situ, ada Aram, ada Ibrani, ada juga Latin, ada juga Romawi. Oke, kenapa tidak berbahasa Aramaik untuk membicarakan nubuatan tentang Yesus? Oke, kita tidak bisa memilih itu, tetapi itulah yang ada. Artinya adalah Anda ini ya terinspeksi atau terinfeksi virus Yunani dengan himne Platonis, bro. Oh tidak, ingatlah bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama pun ada dabar, ada firman, itu umum. Jadi itu bukan mutlak punya Platonisme atau filsafat-filsafat Romawi Yunani, bukan. Saya sudah katakan itu istilah yang sudah umum dipakai. Oke, kembali ke topik, biar nggak panjang, diputuskan. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Bukan. Apakah Yesus Bapa yang kekal? Ya. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Kalau Yesus bukan Bapa, berarti Yesus bukan Bapa yang kekal, bro. Teologianya tadi saya sudah bilang, Bapa yang kekal. Ini orang ini kok jadi memakan omongan sendiri loh. Yesus bukan Bapa. Dengerin. Okay.
Jawaban Anda ya, Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Bapa yang kekal. Ini Anda normal atau tidak? Kan saya sudah bilang, arti di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, terserah mau terima atau tidak, tapi kami memahami Bapa yang kekal di situ artinya adalah penguasa kekekalan. Oke, cukup. Jadi Yesus bukan Bapa, tapi Yesus adalah, itu jawaban Anda ya. Iya. Biarlah netizen yang menilai. Saya ulang kembali. Jawaban teman kita di Yesaya 95, Yesus bukan Bapa, tapi Yesus adalah Bapa yang kekal. Begitu toh? Ya, dengan arti bahwa dia penguasa kekekalan. Ya, terserah. Biarlah netizen yang menilai mana yang masuk akal, yang mana yang dipaksakan ke akal-akalan kan gitu. Oke. Sekarang terakhirnya. Kekekalannya saya sudah jelaskan di dalam. Terakhirnya ya. Pasal 1 ayat 1. Ya. Kan Yesus nggak kekal, mati dia kan udah dibilangin tadi. Kan dia sebagai yang mengambil tubuh insani, dia mati dia bro. Orang mati nggak kekal namanya. Kan saya sudah bilang tadi bahwa dia adalah Allah 100% dan manusia 100% demi penebusan. Saya nggak nanya penebusan loh, ini cuma bicara Bapak yang kekal loh. Iya, saya menjelaskan semua terkait itu, Bang. Nggak perlu dijelaskan karena nggak ada hubungan kan gitu. Silakan. Sekarang kita pindah Raja Damai. Sebentar, digaris bawahi dulu. Berarti Yesus mati. Ya. Kalau mati nggak kekal ya udah. Kesimpulannya gitu, Yesus mati nggak kekal. Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus Bapa yang kekal ya. Biarlah dinilai oleh orang-orang di sini, jangan dipaksain juga dia. Kalau pemahaman kita, Yesus udah cukup Bang. Kita, Bang, tunggu. Nah, sebentar. Kalau kita memahami Yesus seperti kita mati selesai. Tapi Yesus, dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia, yang mengambil daging insan. Oh, dipanjangin lagi. Ya udah, kok panjangin dikit deh. Yang sekarang Yesus itu ada di mana sekarang? Di surga. Masih berbentuk ada fisiknya? Nah, Bang. Yesus di surga itu masih ada fisiknya? Iya. Oke, laki-laki? Iya. Anak Maria? Iya. Itu Tuhan Anda? Karena dia adalah Allah. Nah, saya nanya, itu Tuhan, itu Tuhan kamu? Iya, karena dia adalah Allah. Oke, ada berapa Tuhan di surga? Oke. Satu punya fisik, satu tidak loh. Ingat, kami memahami konsep yang berbeda dengan Anda. Iya, makanya saya nggak paksakan konsep saya ke Anda. Saya pengen nanya Anda gitu loh. Sudah, Allahnya satu. Dengerin. Di surga ada Bapak tidak punya fisik. Ya, Tuhan Anda juga yang satu anak Maria punya fisik. Yang mana yang Tuhan? Karena Anda memisahkan mereka menjadi tiga Allah. Lah memang dia terpisah, bro. Iya, buktinya di situ. Siapa bilang dia nggak terpisah? Di situ Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kan istilah, Pak. Karena kalau Anda mau tahu nggak Anda mau tahu nggak waktu dia terpisah? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Burung merpati di atas kepala Yesus. Ya. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih. Ini terpisah atau menyatu? Dia terpisah. Nah, terpisah. Tapi bukan politeis, Bang. Kami terpisah kan? Ya udah, Anda udah jawab terpisah. Kami tidak mengakui bahwa politeis. Udah dijawab terpisah. Politeisme tiga Allah, bukan. Sekarang, apakah di surga ya? Udah cukup. Udah dijawab terpisah. Satu oknum Allah, tapi tiga pribadi. Sekarang di surga ini Yesus sama Bapa terpisah atau menyatu? Dia adalah satu hakikat Allah. Saya nggak nanya satu hakikat. Nanti kau kena lagi hakikat. Nggak ngerti arti hakikat. Saya nanya baik-baik. Anda jangan menggurui. Silakan aja tanya. Sekarang Yesus di surga itu sama Bapaknya itu terpisah atau menyatu? Dia adalah Allah yang satu. Saya nggak nanya itu loh. Terpisah atau menyatu? Kalau saya katakan itu terpisah atau enggak? Terpisah atau tidak? Kalau saya katakan Allah itu satu, terpisah enggak? Allah yang satu itu siapa? Bapa, Anak, Roh. Itu tiga itu. Pribadi. Tiga tapi itu. Satu Allah. Tapi satu tiga Allah. Loh itu lu sebut. Tiga pribadi tapi satu Allah. Gimana sih? Bingung kan? Kamu yang bingung. Orang tiga lu sebut bilang satu. Lu bilang tiga tapi satu, gimana ceritanya? Lentur. Saya bilang Allah satu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang pertanyaannya sederhana. Yesus dan Bapa di surga itu terpisah atau menyatu? Allah kami Esa. Yang Esa siapa? Bapa, Anak, dan Roh. Kalau tiga itu bisa esa. Bukannya esa itu satuan. Allah kami Esa. Esa artinya apa? Esa artinya apa? Esa itu bagi kami
Bukan Tiga. seperti monoteisme satu tunggal. Enggak, saya tanya, esa artinya apa? Esa Tiga. satu. Dalam bahasa Indonesia satu. Satu. Oke. Kalau Tuhanmu satu siapa namanya? Gimana? Kalau Tuhanmu satu namanya siapa? Oke. Namanya itu. Oke, nama Tuhanmu kok oke? Ah. Jadi lain kayak emosi. Kayak emosi abang. Kalau Tuhanmu satu namanya siapa? Yang sudah menyatakan diri namanya Yesus. Ya udah, Yesus Tuhanmu, berarti Bapak bukan Tuhan. Kalau Siapa yang Tuhanmu ada satu Yesus, artinya Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Betul, Bapaknya Yesus bukan bernama Tuhan, bukan namanya Tuhan, enggak. Kan nama tadi kita bicarakan. Iya, artinya Tuhanmu satu namanya Yesus toh. Kami kenal di dalam nama Yesus. Ya udah, jadi Tuhanmu satu namanya Yesus, yang anaknya Maria, yang laki-laki itu, betul? Oke, dalam Ya udah. Katanya Jadi diputuskan di sini bahwa Yesus. kesimpulannya dari tadi Anda sudah menjawab, Tuhan Kristen memang berbeda dengan Tuhan para nabi. Betul. Diputuskan di sini Tuhanmu adalah anaknya Saya Maria bisa yang buktikan, Bang. Wis, dengerin dulu. Saya bisa buktikan bahwa Yesus ada di PL. Nanti kamu ngaco lagi nanti. Enggak, karena Nanti habis ini. Oke. Nanti kamu sama Alfi. Terakhir ya, terakhir nih. ya. Raja damai. Apakah Yesus Raja damai waktu di muka bumi? nggak ada kata raja di sana, Deng. Nggak ada kata raja. Biarin aja, nggak apa-apa, Indonesianya aja. Oke. Raja damai. Damai. Oke, sudah. Ya. Yesus itu dia juga memberikan kedamaian. Setelah kebangkitan dia tunjukkan itu. Ya, damai sejahtera bagi Saya kami. nggak nanya kebangkitannya. Waktu dia bayi sampai sebelum mati, apakah dia Raja damai? Dia Raja damai. Buktinya? Dia menyatakan kedamaian. Dia tidak pernah ada di dalam kita sebut keluar dari itu Oke, menjadi baik. sosok. Waktu Yesus hidup di dunia ini gitu, negaranya damai atau kacau? Itu bukan dia yang mau mendamaikan, mau Saya mengacaukan. tanya dulu. Yesus kacau. kan Raja damai. Ya, dia kacau. Apa Anda sulit memahami itu? Apakah waktu Yesus hidup negaranya di bawah tekanan penjajah Romawi? Ya, di apakah bawah negaranya damai atau tidak? Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa yang dilakukan Yesus sehingga penjajah bisa keluar agar negaranya damai? Apa yang dilakukan? Yesus belum, tapi nanti. Berarti waktu hidup dia damai. Nanti. Oke, justru itu. Tidak apa-apa, nanti saya dengan Bang Billy boleh diskusi lah. Boleh diskusi. Yang diskusi kedua, soal yang kedua. Dengerin ya. Ini kisah terjadi nih. Hmm. Yesus mengajar. Ya. Murid-muridnya dianiaya oleh Saulus. Dibunuh oleh Saulus. Hmm. Kemanakah Yesus? Kenapa tidak mendamaikan? Tidak mendamaikan. Silakan. Oke. Mau bagaimanapun, Yesus sudah pernah berkata, aku akan pergi ke surga. Dan para murid-murid ditinggal dan mereka akan mengalami aniaya. Tidak secara Bro. otomatis. Yesus, dengerin ya. Ini bahasa Indonesia loh. Yesua Amasya itu hidup sejaman dengan Saulus. Oke. Saulus ini membunuh murid-murid, menganiaya murid-muridnya Yesus. Oke. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mendam kelakuan Saulus yang suka membunuh ini waktu itu? Silakan. Anda jangan menarik istilah Raja Damai untuk itu. Bukan. Dan Yesus tidak pernah mendamaikan itu. Berarti Yesus Jika itu pemahaman Anda itu silakan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dengar. Jika berarti Yesus bukan Raja Damai, coy. Raja Damai, ya Raja Damai. Nah, negaranya kacau kok damai. Oke. Saya katakan Yesus adalah Raja Damai. Bukan berarti ketika negaranya tidak damai, Yesus bukan Raja Damai. Bukan. Apa? Coba, apa aksi Yesus supaya negaranya damai? Saya sudah katakan tadi, di dalam kedatangan yang pertama, misi pertama dia bukan mau menyatakan soal politis. Berarti gugur ya saya 95. Bukan. Ingat, nubuat di dalam perjanjian lama bagi Kristen seringkali itu digenap dua termin waktu. Ini anda kok ngomongnya ngaco. Sorry ya bro, dengerin ya. Dengar Bang, karena Anda bukan Itu Anda Kristen, katakan tapi Anda nubuat di dalam Yesaya 95 itu nubuat yang kayak mana? Kan Gimana? ini loh bro ya. Yesus itu
nubuatan dari Yesaya 95 Oke. yang akan datang. Yesus sudah datang nih di dunia. Dia dari bayi sampai dewasa. Di situ tertulis Yesus nanti menjadi Raja Damai. Ya. Pertanyaannya bro, waktu Yesus hidup di dunia ini, di umur berapakah Yesus menjadi Raja Damai? Silakan. Dia Raja Damai dari sejak lahir. Oke. Pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Tidak. Itu sesuatu Berarti bukan Raja Damai kalau tidak. Selesai. Kan saya tadi katakan, nubuat perjanjian. Coba satu dalil. Berisik Bang. Nubuat Sekali lagi saya tanya, pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Dia adalah Raja Damai. Saya tanya, pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Saya katakan dia adalah Raja Damai. Di mana kerajaannya? Dia adalah Allah. Gimana sih kamu ini? Ditanya baik-baik loh. Ini loh, Raja Damai. Saya tanya baik-baik. Dia adalah Allah. Pernah nggak Yesus? Pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Dia adalah Raja Damai. Di mana kerajaannya? Dia adalah Allah. Lo tahu nggak sendiri, raja itu punya permaisuri. Oh, Anda terlalu tarik itu terakhir siapa istrinya? Dia ini waktu hidup loh. Anda sudah Mampus. Mampus Raja itu punya permaisuri, punya istana. Mana istananya? Tidak, itu Anda terlalu jauh. Itu sebabnya jangan masuk ke teologi Kristen kalau membawa. Nah ini Raja Damai bro, ini nggak teologi, ini Raja Damai yang saya pengen lihat. Raja itu apa sih? Raja Damai dia Allah. Adalah Allah. Jadi anak Maria Allah. Dia adalah Allah yang mengambil tubuh insani loh. Nah waktu tubuhnya ini Yesus yang punya jasmani dan rohani, apakah dia raja? Dia raja. Kerajaannya di mana? Dia adalah Allah. Kerajaannya di mana? Dunia. Coba tunjukkan di mana bekas kerajaannya Yesus di dunia. Kalau Anda mengakui bahwa ada yang namanya Allah, bahwa saya nggak nanya itu loh, di mana bekas kerajaannya Yesus di dunia? Dunia ini. Di mana? Bukan bekas, memang dunia ini. Oh dunia ini kerajaan dia. Allah. Itu namanya halu. Anda boleh bilang begitu. Anda boleh bilang begitu. Gak bisa. Kalau yang namanya Allah, dia Ya udah, silakan Alfi. Udah. Gak bisa gitu Bang Predik. Anda harus balik lagi, tarik ke Matius pasal 10 butir 34. Apa dikatakan di sini? Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Oke, tahu konteksnya. Terus kalau diam dulu, aku belum selesai bernarasi. Santai. Aku nggak mau tiktokan. Tadi kalau Anda katakan, iya, tadi kalau Anda katakan Yeshua itu adalah ilah itu sendiri. Oke, kutarik dulu ya. Misalnya aku ngambil ke Efesus pasal ketiga nomor urut ke berapa nih ya? Ke 14 nih. Perikop doa Paulus. Itulah sebabnya Paulus sujud kepada Bapa. Bapa di sini siapa? Ada Bapa. Kalau tahu dari Tritunggal ya dia Bapa. Oke, Yeshua enggak? Bukan? Oke, bukan. Tapi dia Yeshua ya. Iya, aku sama aku tuh diperjelas aja gitu. Lalu kita beralih ke 1 Korintus pasal 8 nomor punggung ke-6. Bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Sekarang Yeshua itu ilah sendiri enggak? Ya. Berarti ada dua ilah. Dua pribadi ya. Kan kami Tritunggal loh Bang. Ya, bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Yeshua anaknya Maria itu ilah enggak? Ya. Berarti ada dua ilah. Baca Bang di Paulus yang sama ya, pasal 9 ayat 5. Roma. Enggak. Aku bawa Korintus. Nah, ini supaya Anda begini loh. Balikin dulu, Alfi balikin dulu tadi itu. Aku tidak membawa damai melainkan pedang, itu aja dulu, jangan pindah ke situ. Itu damai apa enggak? Itu dulu. Abang yang pindah. Tar dulu. Praedika. Sabar. Bacain dulu itu. Bacain dulu biar dia komentari. Enggak akan kuat dia bahas ini. Ini pernyataan tulisan merah loh. Silakan, enggak apa-apa. Coba. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ya di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab itu aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke, pertanyaannya Praedika, apa maksudnya Yesus tidak membawa damai tapi melainkan pedang? Maksudnya apa? Oke,
Karena konteksnya di dalam Matius pasal yang ke-10 dan sudah sebelumnya, dan Matius ditulis untuk orang Yahudi karena orang Yahudi. Kok Matius untuk Yahudi, orang Yunani kok itu Bang, Anda boleh bilang begitu, itu abang. Oke. Ini bahasa Yunani kok Yahudi Bahasanya bang. Ya Yunani, ya Yunani. Abang mengerti enggak? Saya jelasin, diam aja. Ada abang, saya lihat. Ya udah silakan. Apa maksud damai dan pedang itu loh? Ada pedang. Buat apa pedang? Oke. Kan saya tadi menjelaskan, oke? Jadi Matius menulis kitab Injil ini menyoroti perihal Yesus yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus, bahkan nanti berpuncak Yesus dituduh sebagai Beelzebul. Tuhan itu dan penolakan itu, makanya ini kemana-mana ya. Loh, Anda mau dijelaskan? Anda bukan punya kitab loh, Bang. Sekali lagi. Bang Predika. Anda bukan pemilik kitab Injil. Iya, santai. Bang Predika, kalau kita masuk ke dalam konteks, kan kiblatnya ke dalam judul perikop. Di sini judul perikopnya itu Yesus membawa damai ya. Oke. Yesus membawa pertentangan itu loh, tuh perikopnya. Coba. Atau Alfi salah baca, damai di sini, Daeng, damai, bukan pertentangan nih. Kan saya sudah bilang tadi. Mengerti enggak, Bang? Yesus itu Raja Damai, bukan berarti otomatis seluruh dunia damai atau seluruh itu loh, damai. Yesus membawa pertentangan. Pertentangan itu damai atau tidak? Karena saya bilang karena Yahudi menolak Yesus. Pertentangan itu damai atau tidak? Karena orang Yahudi menolak. Saya nggak bawa Yahudi. Saya nggak bawa Yahudi. Loh, ini pertentangan itu, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Stop. Anda yang stop. Pertentangan itu, pertentangan itu damai atau tidak? Oke, karena orang Yahudi menolak, jangan tarik Anda. Karena orang Yahudi menolak Yesus, maka ayat itu muncul. Udah. Baik. Ini aja nih. Pada saat di Yesayahu pasal 9 butir kelima, ki yelet lanu benitan lanu. Itu udah dibahas tadi, udah balik lagi. Sebentar. Saya tidak jawab. Kita kan bahas Raja Damai nih. Tidak saya jawab. Diam dulu. Oke, diam dulu. Radika, tolong Anda tenang ya, jangan panik. Tenang aja, diam dulu. Aku dari awal naik nge-mute loh, gitu, nggak ada ngomong. Silakan. Pada saat dikatakan Shalom gitu, tak Anda memaknai itu sebagai Raja Damai atau Pangeran Damai, lihat di 2 Raja-Raja 20:19 apa dikatakan di sini. Hizkia menjawab kepada Yesayahu tuh, sesungguhnya baik firman Hashem yang engkau ucapkan itu. Apa? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Itu perkataan siapa tuh? Hizkiyahu. Kalau cuma main klaim-klaim, enggak bohong. Kalau cuma main klaim-klaim di sini Hizkiyahu itu ngeklaim juga bahwasanya memang ada kedamaian. Sudah, saya jawab dulu Bang ya. Abang tadi sudah dijawab itu di diskusi. Tadi katanya nggak mau jawab. Bahwa dulu Hizkia katanya, kami bilang bukan. Jadi jangan bawa lagi. Ya udah cukup. Saya sambut dulu sekretaris saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim semuanya. Ya, lanjut aja Bang Handi dan Alfi. Dia panikan. Bang Alfi jangan dimundurin lagi, izin juga jangan dimundurin lagi, majuin aja topik terakhir itu apakah Yesus Raja Damai, itu aja dulu. Jangan topik. Predika yang semalam yang namanya yang kitabnya nggak akademis itu ya? Iya, nggak akademis. Nggak akademis. Gimana mau diskusinya ya? Ya udah lanjut. Iya. Makanya ini LAI salah ketik atau gimana nih? Predika. Ya pertanyaannya itu Predika, apa arti pertentangan? Silakan. Coba nih, di sini kan siapa yang membawa Yeshua bin Yosef tuh? Apa yang dibawanya, perdamaian atau pertentangan nih? Atau salah ketik nih LAI ini? Bang, ke saya ini. Iya, itu pertentangan maksudnya apa? Bang, kan tadi saya sudah jawab. Ini mau menang Anda sudah saya katakan itu konteksnya Yahudi bukan kita. Jadi karena orang Yahudi menolak, maka konteksnya Yeshua membawa pertentangan, Bung. Iya. Saya tidak salah kenal kitab. Memang begitu. Tidak ada yang salah loh kenal kitab, itu kebenaran. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini. Pertentangan itu damai atau tidak?
Justru tidak ada damai karena orang Yahudi Oke, tidak ada damai. Berarti Yesus bukan raja damai, cukup. Selesai. karena dia adalah Allah. Tetapi Iya udah. orang Yahudi Jadi tidak Yesus menerima. tidak membawa damai tapi pertentangan. Tidak Udah ada cukup. dibuat di situ, tidak ada dibuat di situ pembawa damai loh. Iya. Baca aja. Itu dibawa. Yesaya tidak ada loh. Jangan Anda pelesetkan loh. Raja Yesaya damai, tidak bilang bro. membawa damai. Raja damai. Oke, raja damai iya. Tapi Dia kok adalah pertentangan? raja damai, Tapi tidak kok pertentangan? membawa damai. Tapi Tidak kenapa ada orang pertentangan? Yahudi. Nah, lalu berdamai dengan setan tidak ada. Bro, dengerin ya. Oke, Kalau yang silakan. namanya raja damai itu, apapun yang terjadi di seputaran dia raja loh ya. Dia akan mendamaikan apapun pertentangan yang ada. Di dalam Justru kedatangan yang pertama Yesus, tidak dengerin gitu. dulu. Justru Yesus itu tidak membawa damai di muka bumi, tapi membawa pedang. Dan dia adalah Allah. Dari mana? Hanya Maria kok ini. Yohanes 1 ayat 1. Ini anak Maria kok. Yohanes Anak 1 Maria ayat 1. ini. Jangan sangkali Yohanes 1 ayat 1. Coba tunjukkan kalau Allah itu beranak. Oke. Tidak Di mana pernah dia orang beranak? Kristen mengakui bahwa Allah beranak. Tidak ada. Itu Lah itu bilang teologi tahu yang... dia anak Allah. Saya belum menyebut anak Allah loh, Bang. Terus Yesus itu anak siapa? Dia anak Allah. Ya itu kan. Nah. Nah, lalu pengertian Yesus Anda- itu Yesus Kalau saya itu katakan anak begini. dengerin. Yesus itu anak Allah atau anak Maria? anak Allah, anak Maria. Jadi Yesus punya dua ibu. Oh, ibu. Bagi Anda itu Allah beranak gitu. Nambah Anda yang ngomong anak Allah tadi. Oke. Mengerti Yang nggak ngomong anak Allah istilah- siapa? Oke, mengerti enggak istilah anak Allah? Ya anak Allah itu apa? Oke, menurut Anda dulu supaya jangan salah. supaya Enggak saya ada tahu. istilah anak Allah sama kami. Itu istilah kamu. Loh, justru Abang memahami yang salah. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah ibu Allah, tidak ada. Nah, terus Tidak pernah bicara biologis. Yesus itu ibunya siapa namanya? Maria. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya itu secara ilahi adalah Bapa di surga. Oh, jadi bapak yang membuat Maria hamil. Baca aja, saya kira semua kita dua kita tidak mengakui bahwa Oke, itu saya tanya bapak dulu, laki-laki. Yesus punya bapak kandung atau tidak? Tidak ada Bapa biologis. Oke, tidak ada. Kenapa Anda mengatakan Yesus anak Allah? Karena dia adalah anak Allah. Apa hubungannya coba? Coba jelaskan. Oke. Penyataan Yesus adalah anak Allah itu pengakuan Allah dari surga. Mana pengakuannya? Oke, lihat aja di dalam Matius pasal 3. Apa itu bunyinya? Di dalam baptisan, silakan dibaca. Saya tidak pegang Alkitab. Saya juga nggak pegang Alkitab. Oh, oke. Ya, nanti dibaca aja bahwa ada suara dari surga. Inilah anakku yang Oke, kukasihi. baik. Sudah? Yakin? Yakin Oke. suara Bapak bisa didengar? Yakin? Yohanes 5:37 suara Bapak nggak bisa didengar. Oke. Nah, itu bisa didengar. Anda mau melawan Yang itu, benar itu yang teks. mana nih? Yang benar Matius atau Yohanes? Coba baca Yohanes pasal 5 itu. Yohanes 5:37 rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Oke, siapa itu? Mereka Yesus siapa? yang ngomong di situ. Yesus yang ngomong ke bicara di siapa? situ. Ngomong ke siapa? Ngomong kepada orang lah, masa ngomong kepada monyet. Ya, orang Yahudi kan, karena orang Yahudi tidak menerima Mesias. Nah, terus Markus, Matius itu ngomong kepada siapa? Injil-injilnya Iya. ke orang percaya. Percaya kepada siapa? Baca Yesus. Oke. Mau jadi kesimpulannya, apakah suara Bapak di surga bisa didengar atau tidak? Bagi orang Yahudi tidak. Dan sekarang kami tidak mendengar lagi, tetapi di dalam perjanjian lama itu Ngaco lagi. Ngaco lagi. Anda ngaco karena Anda tidak tahu teologi Kristen. Kasihan. Dengerin ya, saya bacakan Karena ya. teologi Kristen Anda Dengerin tidak dulu, tahu. dengerin. Anda teologi Kristen. Ini Silakan. saya berteologi, saya baca apa adanya kok. Iya, silakan. Dengerin ya. Yohanes Oke. 5:37 nih. Percaya atau tidak enggak nih? Yohanes 5:37, Alpi bukain dulu, Pi. Cari, Pi. Bukain, Pi. Biar dia baca, Pi. Pi, bukain Yohanes 5:37, Pi. Biar dia baca dulu. Siap. Bentar ya. Mana Yohanes? Radika, silakan Anda minum dulu sebentar. Oke. Habis ini ke Bang Ardian biar Kasih, ada Pak. poinnya. Kasih, Pak. Yohanes 5:37. Oke. Tapi saya salut Anda sopan dan saya beri apresiasi untuk itu. Kami Apologet Islam Indonesia Jabodetabek memberi apresiasi kepada Anda. Anda diskusi baik-baik saja. Saya Thank you, berterima brother. kasih. Saya juga berterima kasih Bang ya, boleh ikut diskusi ya. Walaupun Makasih, bahasa Bang. saya begini,
ini hanyalah logatnya ya Bang ya. Nggak apa-apa Bang, kalau boleh saya kasih tinggi-tingginya kepada Anda bahwa inilah buktinya kita se-Indonesia di bawah naungan merah putih, diskusi boleh, akal boleh panas, tapi hati tetap dingin. Nggak boleh ada apa namanya unsur nista, apalagi menyerang personal, nggak boleh. Betul. 37 Yohanes 5:37 langsung ke nomor 37-nya. Yohanes pasal 5 nomor antrian 37 mana tadi ya. Bapak yang mengutus aku, dialah yang jangan ketawa. Bapak yang mengutus aku, dialah jangan ketawa, ikut ketawa gitu dia. Bapak yang jangan ketawa. Bapak yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, sekarang Matius 3 nomor 17. Ya, oke. Itu disimpan dulu itu ya, Matius 3 nomor 17. Oke. Nih, nomor rumah ke-17 nih. Yakobus anak Zebedeus, itu ya? Matius 3 Matius 3 nomor 17. Ya. Ini kok ke Markus nih. Sorry. Dalam Matius 3 nomor punggung ke-17, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, sekarang gini loh bro, Freddy. Suara siapa yang terdengar dari surga? Itu dari Bapak. Dari Bapak. Kalau Yohanes 5:37 suara Bapak bisa didengar nggak? Oke, tidak. Dengan konteksnya itu adalah orang Yahudi yang menolak Yesus. Nah inilah namanya jawaban keles lu bro. Bukan. Baca aja Bang. Oke, nggak apa-apa. Baca aja Alkitab kita. Alkitab, sorry, saya salah ngomong mungkin ya. Alkitab yang di tangan kita. Bang Ardiansa masuk dong, bantuin saya. Pusing nih kepala aku dulu, mau minum buat Drake. Siap Bang Handi, Masya Allah. Gimana ini? Ini mau diskusi secara akademis atau nggak akademis? Nggak tahu kayak yang mana akademis, tapi yang begini menurut saya sudah bagus. Tadi kan kita sudah sama-sama memberikan apresiasi. Emang mau Iya, saya juga memberikan apresiasi meskipun ya sejak semalam sih saya salut sama Anda gitu loh. Meskipun menurut saya nggak pinter itu pasti ya kan, terus nggak akademis itu pasti, nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat gitu loh. Iya, kita itu bagus itu. Iya, karena begini, kita kan dididik kami ya. Ini diskusi di luar dulu ya. Kita dididik. Yang penting kan kontennya teks Alkitab. Ya, saya tidak punya urusan, sorry ya. Saya sangat menghargai teman-teman. Paling pun kalau diberi ruang dengan hormat, tadi saya akan bilang boleh tidak saya bertanya karena saya tidak tahu kan begitu itu kan boleh-boleh aja ya. Soal agama Islam misalnya gitu ya. Tapi kan dengan hormat saya tidak bilang. Iya bagus. Saya salut sih. Meskipun gini ya. Tolong dibedakan ya. Saya salut. Hargai Anda semalam diskusi meskipun nggak nyambung satu, tapi kan nggak nyambung itu bukan bagian dari penghinaan, jadi aman lah gitu loh, paham maksud saya? Ya, oke lah Bang, jadi gini ya, pasti abang kita akan bilang tidak nyambung, sorry, sama dengan mohon maaf lah, mohon maaf ya, ini ilustrasi saja. Kalau saya bertanya soal keyakinan abang, lalu abang sudah capek-capek menjelaskan, lalu kami masih belum mengerti, pasti ujung-ujungnya kalimat yang muncul adalah tidak nyambung. Nafasnya Pak dosen. Ya. Iya, nafasnya kegedean ya. Ya kebetulan kalau saya semalam itu kan diskusi dengan Anda itu kan bukan soal keyakinan. Saya kan mengesampingkan keyakinan kalau yang semalam kan. Karena saya setuju gini Bang, yang kita sekarang ini. Oh, saya berarti soal keyakinan. Oke, ya udah. Aku tanya Bang Handi dulu ya. Karena Bang saya Handi, akui, saya tidak memahami pakar yang Anda sampaikan kan. Itu kan di luar Alkitab. Nah, semalam, andai kata semalam Anda ngomong, oh saya nggak begitu paham Bang soal itu ya, kita ganti tema kan gitu. Punya disiplin ilmu lah. Nah, itu saya lebih sepakat daripada harus mempertahankan sesuatu yang Anda nggak paham, kemudian itu jadi bahan lelucon. Iya, karena sorry Bang, karena memang kemarin diskusi kita sudah agak tidak sehat. Jadi, aku nggak pernah menghujat loh Bang, meskipun nggak sehat itu nggak pernah menghujat aku. Iya. Bagus, saya senang tidak ada hujat menghujat di kita. Justru saya pikir itulah alasannya kita bisa. Silakan kalau mau dimulai. Ya ayo, temanya apa tadi Bang Handi? Temanya atau ganti tema atau tetap tema itu? Aku ngikut Bang Handi deh.
Oke, bolehlah kita saling bertukar pikiran gimana? Ganti tema aja. Boleh nggak Boleh. saya bertanya, Bang? Boleh, Boleh. silakan. Tadi kan saya sudah. Heeh. Kalau seandainya saya yang bertanya, boleh lah. Insya Allah kami bisa jawab. Kalau enggak ya kami pray. Ya, Iya, karena kami itu nggak bisa menjawab salah. Betul, sama betul. juga kita takut kok. Aku nggak mau sok tahu gitu loh. Ketika aku nggak tahu, aku bertahan di situ, wah hancur. Izin Bang Ardiansyah. Iya, silakan. Di temanya nggak? Oke, gini Bang ya. Boleh. Ganti tema apa? Kita sepakat dulu sama hostnya. Tema apa host, Bang Andi? Ya. Saya ngikut aja Bang Ardiansyah. Oke, aku ngikut. Di sini ada guru saya, Bang Hadi. Tema apa, Bang? Temanya tadi kan ya saya sudah. Sekarang temanya yang sederhana saja menjelang maghrib. Temanya adalah apakah buktikan kalau kitab suci kita itu benar-benar bersumber dari Yang Maha Kuasa. Ya itu Boleh. aja situ the point itu aja ya. Apakah Al-Quran itu benar-benar kitab suci berasal dari Allah? Bagaimana proses pewahyuannya? Terus apakah Bible itu, utamanya Perjanjian Baru aja dulu Bang. Ya. Perjanjian Baru Perjanjian itu bersumber dari yang dulu, yang mulai membuka dulu Pak Pradeka dulu. Tapi ini dikesampingkan dari soal teologis ya. Kalau ke ranah teologis berarti pembuktian secara ilmiah gagal. Ya. Gitu. Kalau secara teologis contoh. Bang Pradika kan beriman kepada Alkitab yang notabene Bible itu, ya kan? Saya kan beriman kepada Al-Qur'an. Ketika saya bilang saya beriman kepada Al-Qur'an, Anda nggak bisa memaksakan saya harus beriman kepada Bible, kan gitu. Sebaliknya, iya, makanya itu sebaliknya. Tetapi ketika yang dibicarakan ini adalah apakah betul sesuai dengan Bang Handi tadi, apakah betul Al-Quran atau Al-Quran dan Bible ini atau Injil yang Anda yakini sebagai Alkitab itu bersumber dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu baru bisa dibuktikan, diruntut secara pembuktian, bukan secara teologis. Kalau secara teologis selesai kita di sini. Ya betul, jadi gini loh ya, ini saya masukin dulu. Jadi untuk membuktikannya nanti biar sama-sama pengantar, nanti saling koreksi. Misalnya ambil satu data, bener nggak sih ini dari Sang Pencipta, kan gitu, itu aja. Oke? Baik, siap. Ya. Oke. Silakan Pak Pradika dulu, monggo. Oke, di pembukaannya ini ya Bang. Oke. Saya pikir Bukan pembukaan orang ibu-ibu melahirkan ya, bukan ya? Lanjut. mantap. Jadi gini. Judulnya dikasih dulu host. Tunggu. Judulnya perlu dikasih nggak, Bang Handi? Perlu nggak? Perlu juga sih. Pembuktian kitab suci aja udah di situ. Pembuktian udah. kitab suci. Oke, silakan. Iya, oke. Oke, ya di pembukaannya saya sampaikan begini. Saya pikir kita samalah bahwa kita punya PR yang menurut kita sendiri pun ada hal yang harus kita studi lanjut. Lalu kedua, bagaimanapun ketika kita bicara kitab suci, karena kita bukan saksi di situ, kita bukan pelaku di situ, kita bukan yang hadir di situ, maka aspek iman tidak bisa dihilangkan. Ya, contoh kecil aja. Ketika Alkitab berbicara bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu kita terima dari sudut aspek iman. Kalau pembuktian empiris, karena kita tahu nanti kalau misalnya ke pembuktian empiris, siapa yang pernah ada saksi di penciptaan kan? Karena tidak ada. Saya kira itu harus kita imani dan kita tidak perlu harus ngotot, harus logis, harus dibuktikan secara empiris. Itu tadi akademik begitu, itu kan repot. Maka bagi saya ada hal-hal di mana kita harus mengakui aspek iman itu harus ada. Bagi saya begini, pandangan saya terhadap kitab suci, saya menganggap dengan ilustrasi ini, bebek dan ayam. Di dalam perkara apapun kita harus berbicara bahwa aspek iman tidak ketinggalan, tidak dibuang, tetapi juga aspek akaliah, rasional harus jalan. Ayam itu bebek itu bagaikan iman. Kemudian kita bicara di situ, nah lalu satu kali bebek dan ayam ketemu dengan kolam atau air, ayam itu berhenti. Artinya akalia tidak akan sanggup ke situ, maka justru bebek yang jalan, ayam berhenti, imanlah yang menjangkau itu. Itulah konteks beragama yang saya pahami gitu loh secara pribadi. Karena nanti pembuktian tentang surga, gimana kita mau buktikan empirisisnya surga, balik lagi kita bilang, oh itu kitab suci, itu aspek iman kan gitu. Oke, cukup. Ya. Nah, Oke.
Yang kita bawakan tentu saja bukan aspek yang menyenggol iman ya, tentu saja bukan ya. Bukan itu. Tetapi apakah betul isi-isi dari konten-konten dari kitab yang katanya suci itu, apakah betul itu bersumber dari Tuhan? Nah, ciri paling mudah ketika itu bersumber dari Tuhan, maka isinya harus betul, bukan salah. Yang salah tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan sains, maka bisa dikatakan Tuhan gagal memberikan pengetahuan kepada manusia. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan sains yang ada di lapangan, gitu loh. Jadi paham maksud saya di sini ya? Ya, walaupun paham ya? Saya paham tapi tidak setuju semua bang ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke, aku mulai ya, gantian ya. Ya. Aduh, lampu mati lagi. Sorry, yang tadi malam saya begitu habis baterai bang. Ini pun nggak apa-apa. Waduh, tuh lampu mati. Waduh, yang jelek ta? Ah ya udahlah, wes. Yang penting laptopku nyala lah. Untung. Oke ya. Pertama, kita uji apakah betul Al-Quran dan Bible ini kitab suci, kan gitu kan? Kan yang namanya uji itu kan harus komparasi. Nggak bisa uji itu bukan komparasi, nggak bisa si komparasi kan gitu kan? Oke, di sini di surat Hud ayat 44 Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim, difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan, air pun disurutkan, dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan dan berbatasan dengan Mesopotamia. Intinya bersebelahan dengan Mesopotamia. Ini di sini kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi atau Kudi. Oke, kita cek di Bible. Kejadian 8 ayat 4. Ini aspek ilmu, bukan aspek teologis. Paham ya sampai sini ya? Karena ini adalah pembuktian secara perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan di Kejadian 8 ayat 4 dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Bahtera Nuh ini. Kalau nggak percaya baca aja ceritanya. Ini Nuh ini. Ini di pegunungan Ararat. Di Bible menunjukkan pegunungan Ararat, di Gunung Ararat, di Quran Gunung Kudi atau Judi. Oke, kita cek kebenarannya sekarang. Saya punya data namanya atlasobscura.com. Nanti kita cek Atlas Obscura ini punya siapa, kita cek ya. Atlas Obscura. Oke. Ini bukan Wikipedia ya, bukan ya. Tapi kalau hanya sekedar informasi ringan sih Wikipedia boleh lah. Tapi ini kan bukan informasi ringan ya. A small mountain at the crossroad of Turkey, Iraq, and Syria. Jadi sebuah gunung kecil crossroad ini menyeberangi antara Syria. That some believe, beberapa percaya bahwasanya itu sebuah tempat landingnya kapal Noah atau Nuh. Ya, titik poinnya. Nah, kita cek di sini ada, di sini disebutkan. Ini masih resume ya, masih resume. Saya akan tunjukkan penelitiannya nanti. Saya akan bahas resumenya dulu. Di sini kita cek di sini. German geologis atas nama Jerman atas nama Friedrich Bender menemukan sedikit kayu dan juga aspal di puncak Gunung Judi atau Kudi, puncak ya. Summit ini puncak. At a depth of around 1 meter. Jadi kedalaman sekitar 1 meter. Carbon dating menunjukkan, jadi menggunakan karbonisasi pasti kan. Yang namanya fragmen itu pasti menggunakan karbonisasi. Terlacak sekitar waduh. Oke, thank you. Sekitar 6.500 tahun yang lalu ya, 6.500 tahun yang lalu. Jadi menemukan kayu dan aspal sekitar 6.500 tahun yang lalu. Kita fokus ke kayunya. Karena kapal Nabi Nuh dari kayu. Atlas Obscura itu siapa sih? Nih,
Kalau informasi ringan gini, bolehlah kita cek di sini ya, Atlas Obscura ya, informasi ringan ya. Atlas Obscura, oke. Jadi di sini co-foundernya namanya Joshua Foer. Ya, co-foundernya namanya Joshua Foer. Foundernya namanya Dylan Turas. Ini yang jelas dua-duanya bukan Islam. Kita cek di sini. Joshua Foer itu. Foer co-founded Atlas Obscura pada tahun 2009. Oke? Ya. Oke ya. Oke, jelas ya, bukan Islam ya. Oke, kita cek sekarang Gunung Ararat. Nah ini Ararat, ini Gunung Gunung Judi, totalnya 309,54 km. Oke, jadi jaraknya ini jaraknya seginilah. Ini 309,54 km. Ini di Bible, ini di Quran. Nah, kita buktikan sekarang. Galaxy Software Electronic Publishing, Bible Study Resources, Theological Journal namanya, tapi di sini berisi Bible Study Resources. Ini adalah publishing elektronik, diseminasi dari penelitian-penelitian yang notabene punya orang Kristen, tuh, ya, punya orang Kristen. Silakan dibuka teman-teman kalau nggak percaya, silakan dibaca juga. Judulnya adalah Would Remain Sisa Landing Site of Noah Nearly 6.500 tahun yang lalu. Oke ya, kita cek penelitiannya. Ini kan publishingnya, jurnal ini jurnal ilmiah. Tadi kan saya sudah bilang ini ilmiah. Oke, kita cek penelitiannya. Nah ini Frederick Bender PhD. Oke. Frederick Bender PhD. Siapa sih dia ini? Frederick Bender was director and professor at Bureau for Ground Research in Hanover, Jerman. Tuh, profesor ini. Dia memang seorang profesor di universitas yang sudah saya sebutkan barusan. Ya. Kita cek di sini apa kata dia. Nah ini ya. Wood remains from Kudidak, di Gunung Kudi atau Judi, a mountain range a northern of Mesopotamia. Jadi sebuah gunung yang berbatasan dengan Mesopotamia. Were date according to the C14 metode. Jadi carbon datingnya itu berdasarkan C14 metodenya. Memang ini yang dipakai, C14. They are approximately, itu kan 6.500 tahun yang lalu. Oke, jadi kira-kira 6.500 tahun yang lalu. And therefore Presumeric itu adalah zaman Presumeric. The place where the wood remains, sebuah tempat di mana sisa kayu were found, kami temukan, is located, di lokasi in area, di area yang diketahui known as the, sebagai place where a boat landed. Tuh, tempat di mana kapal Nabi Nuh ini land. Nah, jadi terbukti Frederick Bender ini penelitian ya. Saya bawa penelitian. Saya bukan hanya bawa resum. Kalau bawa resum, wah banyak itu yang ngawur juga. Tapi saya bawa resum plus bawa penelitian. Jadi bukan hanya resum yang saya bawa. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang benar? Tuhan di kitab Anda atau Tuhan di kitab saya? Oke. Ya. Ya. Silakan. Apa yang Abang sampaikan, oke lah, membaca berbagai sumber dan segala macam. Apakah dengan kondisi itu harus dibenturkan bahwa yang disebutkan dengan Gunung Ararat itu boleh saya katakan begini, itu tidak historis, karena Gunung Ararat sendiri kan ditemukan, gitu kan? Gunung Ararat itu pun bukan istilah mitos, tapi itu ada, itu.
Dan itu memang betul, itu ada yang berdekatan dengan tadi abang bilang di daerah Turki sana, sebelah timur Turki kan, itu ada. Nah, ketika Alkitab kami berkata bahwa itu mendarat, terdampar di Gunung Ararat, saya pikir itu tidak harus dibenturkan bahwa itu tidak benar. Faktanya ada Gunung Ararat sekarang. Faktanya di sanalah Bahtera itu. Gitu bang. Saya tangkap ya, boleh ya? Ya. Gunung Semeru itu ada nggak secara historis dan fakta? Ada. Nah, yang dibahas itu itunya atau bukan itunya? Sorry. Atau bukan yang itunya. Nah, oke, saya ulang pertanyaannya. Gunung Semeru itu ada nggak secara historis dan secara fakta? Oke. Yang saya bahas itu itunya dalam kurung adanya atau bukan adanya yang saya bahas. Paham nggak pertanyaan? Boleh dihitung bang. Yang saya bahas itu tentang keberadaannya atau bukan tentang keberadaannya? Ya. Keberadaan gunungnya atau bukan tentang keberadaan gunungnya yang saya bahas? Lalu sorry, lebih baik ditegaskan aja. Kira-kira abang mau maksudnya apa? Kan saya tidak pernah mendapat Anda. Baik, saya hanya mau menyatakan kitab kami. Baik. Saya siap. Baik. Jadi gini, tolong dipahami yang mana yang sedang kita uji komparasikan dengan yang mana yang tidak perlu kita obrolkan. Contoh, bukan mitos. Loh, saya nggak ngomongkan soal Gunung Araratnya. Saya nggak ngomongkan soal Gunung Ararat. Nah, lalu? Yang saya omongkan adalah kapal Nabi Nuh itu berlabuh di mana pastinya, kan gitu. Ya, yang saya omongkan bukan soal itunya. Kalau Anda mengarah sabar. Kalau Anda sabar. Kalau Anda mengarah kepada Gunung Araratnya itu bukan mitos, Gunung Semeru juga bukan mitos, Gunung Batok juga bukan mitos, Gunung Rinjani juga bukan mitos, tetapi bukan ke situ arahnya. Arahnya adalah berlabuh di mana kapal Nabi Nuh itu? Apakah di Gunung Judi atau Kudidak atau di Gunung Ararat? Ararat itu tadi apa namanya ya kalau sana itu? Tunggu. Gunung Ararat itu Agridagi. Bahasa orang sana nyebutnya Agridagi. Gunung Ararat. Kalau Kudidak itu Gunung Judi atau Gunung Kudi. Nah, yang mana yang terbukti secara ilmiah? Kapal Nabi Nuh berlabuh di mana yang terbukti secara ilmiah? Silakan. Itu yang saya tanyakan, bukan soal Ararat ini bukan mitos, bukan soal itu. Ya, paham? justru itu. Oke. Saya ngerti bang, saya ngerti. Jadi gini, Alkitab kami sudah menyatakan bahwa gunung itu terdampar di Ararat. Kami mengaku itu. Gunung itu gimana sih? Kapal? Kapal ya sorry bang. Kok gunung terdampar di gunung gitu? Gimana sih? Ya. Oke, lanjut. Kapal itu betul-betul setelah selesai khotbah itu dia terdampar di Gunung Ararat. Nah lalu kita konfirmasi sekarang, ada ndak Gunung Ararat itu? Ada. Nah lalu abang buat komparasi kan bahwa ada Gunung Ararat, ada Gunung Kudi ya? Kudi atau Judi. Oh Judi, oke, Kudi atau Judi. Ada Gunung Kudi atau Judi. Nah lalu penelitian arkeologi ya, ada arkeologi. Iyalah. Nah ternyata ditemukan bahwa yang kita pernah pahami yang ada di kitab suci itu soal Bahtera itu ada, anggaplah fosilnya di Gunung Kudi, kan begitu? Yes. Nah sekarang kita bawa kepada Alkitab gitu ya. Jika begitu yang mana yang benar? Ya, gitu ya. Nah, bagi kami, kalaupun ada pembuktian arkeologi, kami tidak harus berkata bahwa Alkitab kami bertentangan dengan arkeologi. Satu. Tetapi bagaimanapun pembuktian arkeologi tidak bisa disebutkan sebagai pengesahan atau lebih tinggi dari kitab suci itu sendiri. Makanya tadi saya bilang bang, saya mengerti tapi saya tidak setuju semua, kan tadi saya bilang bang. Artinya begini, secara sains yang kita harus akui ya, saya bukan peneliti kitab abang lah ya,
tetapi tetap ada ruang untuk kita bisa diskusi. Itu saya dengar aja rubrik-rubrik orang ya, tapi saya tidak mau masuk di situ. Artinya kitab suci kita, kitab suci Kristen bukanlah buku sains, bukan untuk menjawab sains, bukan untuk menyetujui sains, juga bukan untuk melawan sains. Gitu Bang. Jadi kalau ternyata tidak ada di situ, silakan silakan arkeologi mau menyatakan itu di gunung Kudi atau Judi, tidak apa-apa. Gitu loh. Tetapi kami tetap berkata, Udah. Gimana, Bang? Udah. Ya, tetapi kami tetap berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa itu di Gunung Ararat dan Ararat itu ada secara faktual sampai sekarang, kami menerima Alkitab. Saya kira. Saya tanggepin ya. Saya tanggepin biar nggak terlalu jauh ya. Satu kalimat lagi, Pak. Ya. Silakan. Jadi saya lupa. Jadi gini. Saya lupa. Satu kalimat tadi. Ya, oke. Saya sampaikan ya. Saya ingat perkataan Anda. Poinnya saya ingat. Penelitian, pembuktian secara arkeologis itu bukanlah pengesahan kitab suci. Tunggu. Bang Ardiansyah, ya, juga Bang Handi, Mbak Rosipa, juga Bang Pradika. Saya turun dulu ya menjelang maghrib. Bang. Makasih Bang, makasih. Baik, Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi Anda bilang pembuktian secara arkeologis itu tidak bisa dijadikan sebagai pengesahan. Tapi sebetulnya saya nggak ngomong soal pengesahan, Bang. Saya sedang membicarakan soal konfirmasi kebenaran dari perkataan Tuhan. Anda kan percaya ini firman Tuhan. Sekarang saya tanya, sekarang kita urut deh, Ini kebetulan ada Bang Handi dan juga Bang Pradika. Katakanlah saya netral di sini. Saya tanya kepada Bang Handi. Bang Handi, saya mau tanya Bang Handi, izin. Ya. Oke. Apakah perkataan Tuhan itu bisa salah atau bisa betul? Bisa betul, tidak bisa salah. Yes, bisa betul dan tidak bisa salah. Sepakat. Artinya perkataan Tuhan tidak mungkin salah, betul? Oke, sekarang saya tanya Bang Pradika. Pertanyaan yang sama, silakan dijawab. Tidak diulang lagi pertanyaan. Oke, saya ulang. Apakah firman Tuhan itu bisa betul atau B bisa salah? Yang mana? Harus betul. Harus betul, nggak mungkin salah kan? Nah, ketika kita membicarakan soal kebenaran itu, maka ada memang kebenaran yang belum bisa kita uji dan ada kebenaran yang bisa kita uji. Contoh, kebenaran yang belum bisa kita uji apa ya? Surga neraka. Belum bisa kita. Bener nggak? Sepakat kan? Ya. Gimana mau pembuktian ilmiahnya surga neraka? Gak bisa. Sepakat saya di situ, betul. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang menarasikan mengenai sesuatu yang ada di dunia ini, salah satu contoh adalah mengenai berlabuhnya kapal Nabi Nuh, itu yang saya bawakan tadi. Maka firman Tuhan tidak boleh salah mengenai berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Gak boleh Tuhan salah menarasikan sesuatu, gak boleh. Tuhan di tempat Anda bilang bahwasanya kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat. Tuhan di Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menarasikan kapal Nabi Nuh berlabuh di atas Gunung Judi atau Kudi. Penelitian membuktikan, penelitian ini bukan sebagai pengesahan, Bang, ingat ya. Penelitian bukan sebagai pengesahan kitab suci, nggak ada itu ceritanya gitu. Yang saya bahas adalah verifikasi atau konfirmasi kebenaran dari perkataan Tuhan. Konfirmasi dengan apa perkataan Tuhan? Ya dengan sains, itu namanya konfirmasi. Gitu loh. Ya. Nah, contoh, Tuhan menciptakan manusia. Konfirmasinya gimana? Lah sekarang ada nggak manusia? Ada. Ya, ada. Ada. Benar nggak berarti Tuhan? Benar. Sekarang saya tanya, Tuhan menyatakan di dalam kitab suci, Tuhan menciptakan lautan. Ada nggak lautan?
Ada. Bisa nggak dibuktikan lautan itu? Bisa. Bisa. Sekarang saya tanya lagi. Konfirmasi, ini contoh yang ketiga ya, terakhir ya. Nanti kita langsung ke sini. Contoh yang ketiga. Konfirmasi mengatakan Tuhan menciptakan matahari di dalam kitab suci. Sekarang saya tanya, ada nggak matahari? Ada. Bisa nggak dibuktikan secara sains? Bisa. Bisa. Oke, sekarang pertanyaan terakhir di ini. Tuhan mengatakan kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat. Bisa nggak dibuktikan? Predika dulu yang jawab, jangan Iya. saya. Bang Predika, bisa nggak dibuktikan? Bisa dibuktikan, tapi pembuktian itu tetap adalah menggunakan ilmu sains, dan ilmu sains itu sendiri bukanlah sebagai Menggunakan penelitian, bukan ilmu sains, penelitian. kan itu Penelitiannya. ya, artinya penelitian itu dengan pembuktian arkeologi. Contoh ya Bang ya, saya sebutlah ketika arkeologi atau sains menyatakan umur bumi bahwa itu sudah jutaan tahun kan, itu umur bumi sudah jutaan tahun. Kami tidak mengakui itu, padahal itu sains loh, bukti-bukti arkeologi loh katanya gitu kan. Tapi kami tidak mengakui bahwa umur bumi ini sudah ada jutaan tahun. Artinya kami tidak harus mengikuti itu walaupun